Baik anak-anak, sekarang kita sudah masuk pada materi baru, yaitu tentang mengenal diagram dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Di video ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membaca diagram batang dan cara menyajikan atau membuat data dalam bentuk diagram batang. Tapi sebelumnya, kalian harus tahu dulu apa itu diagram. Pengertian diagram adalah gambar atau grafik yang berisi keterangan mengenai informasi. Sedangkan diagram batang adalah diagram yang menunjukkan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Sekarang perhatikan contoh ini. Berikut ini adalah data nilai kelas 3. Di sini ada tabel yang berisi nomor, nama, dan nilai. Yang pertama Denny, nilainya 90. Kedua Dika, nilainya 60. Ketiga Nita, nilainya 70. Dan keempat Ajeng, nilainya 60. Yang ada di dalam tabel ini disebut data. Dan kita akan membuat data yang ada dalam tabel ini menjadi diagram batang. Nah, ini tabelnya Ibu taruh di sini karena nanti kita akan membuat diagram batang harus sesuai dengan data yang ada di tabel. Langkah yang pertama ketika membuat diagram batang yaitu kalian buat dulu garis vertikal dan horizontal seperti ini. Jika sudah, nanti pada garis yang vertikal ini akan kita tuliskan nilainya. Dan pada garis horizontal akan kita tuliskan namanya. Selanjutnya, kalian bisa tuliskan nama pada garis horizontal ini secara berurutan sesuai dengan yang ada di tabel. Yang pertama ini nomor 1 ada Denny, nomor 2 Dika, nomor 3 Nita, dan nomor 4 Ajeng. Nah, jadi kalian tuliskan secara berurutan sesuai dengan yang ada di tabel. Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu kalian perhatikan kolom nilai. Nah, silakan dicari nilai yang paling sedikit yang mana atau nilai yang paling rendah yang mana, yaitu nilai 60. Berarti nanti pada garis vertikal ini kita tuliskan nilainya mulai dari nilai yang paling rendah yaitu 60, kemudian 70, 80, 90. Nah, ini kenapa kok ada nilai 80? Kan di dalam tabel tidak ada nilai 80. Jadi anak-anak, ketika kalian membuat diagram batang, itu pada bagian nilai atau di garis yang vertikal ini harus kalian tuliskan secara berurutan. Nah, itu mengapa langkah yang pertama tadi kan kita harus cari dulu nilai yang paling rendah. Karena nanti akan diurutkan sampai yang paling tinggi. Atau kalian juga bisa menuliskannya mulai dari 10, 20, 30, 40 sampai 100. Bisa juga seperti itu. Tapi di sini Ibu sesuaikan dengan nilai yang paling rendah yang ada di tabel supaya lebih mudah kalian pahami. Sampai sini paham ya? Nah, jika sudah kalian tuliskan nama dan nilainya, sekarang kalian buat grafik batang sesuai dengan nilai pada tabel ini. Misalnya Denny, nilainya kan 90. Berarti kita buat grafik batang yang garisnya harus sejajar dengan angka 90. Seperti ini. Selanjutnya Dika, nilainya 60. Berarti grafik batangnya harus sejajar dengan angka 60. Selanjutnya Nita, nilainya 70. Jadi harus sejajar dengan angka 70. Dan yang terakhir Ajeng, nilainya sama dengan Dika, yaitu 60. Jadi harus
sejajar dengan angka 60. Seperti ini. Atau kalau mau lebih mudah, kalian bisa buat garis putus-putus seperti ini. Jadi nanti untuk memastikan bahwa grafik batangnya ini sudah sejajar dengan angkanya atau nilainya. Nah, ini bisa kalian lihat Denny ini sejajar dengan angka 90, berarti Denny nilainya 90. Begitu juga Dika sejajar dengan angka 60, berarti Dika nilainya 60. Nah, ini adalah cara menyajikan data dalam tabel menjadi diagram batang. Tadi langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, membuat garis horizontal dan vertikal. Kedua, menuliskan nama sesuai dengan tabel dan dituliskan dengan urut. Tadi namanya dituliskan pada garis horizontal. Ketiga, menentukan nilai atau jumlah yang paling sedikit. Silakan kalian cari nilai atau jumlah yang paling rendah. Keempat, nilai diurutkan. Jadi nilainya diurutkan mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kemudian yang kelima yaitu membuat grafik batang sesuai dengan tabel. Untuk memudahkan, kalian bisa bantu dengan membuat garis putus-putus supaya memastikan kalau grafik batangnya itu sudah lurus dengan angkanya. Baik, ini tadi cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membaca data dari diagram batang. Nih, coba kalian perhatikan diagram batang ini. Diagram ini menunjukkan data dari jumlah siswa di SD Intan Harapan. Nah, pada garis vertikal ini adalah jumlah siswanya. Dan pada garis horizontal ini ada siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita tahu jumlah, misalnya jumlah siswa kelas 1? Berarti kalian lihat ini kelas 1, coba kalian perhatikan kelas 1 ini sejajar dengan angka 15. Berarti kelas 1 jumlah siswanya ada 15 anak. Kemudian kelas 2, ini garisnya sejajar dengan angka 25. Berarti jumlah siswa kelas 2 ada 25 anak. Selanjutnya kelas 3. Kelas 3 ini garisnya sejajar dengan angka 35. Berarti jumlah siswa di kelas 3 ada 35. Begitu juga caranya yang kelas 4. Sejajar dengan garisnya pada angka 30. Berarti kelas 4 jumlahnya ada 30 anak. Jadi caranya kalian tinggal sesuaikan saja dengan garis yang sejajar pada angkanya ini. Sekarang kalau misalkan ada pertanyaan, jumlah siswa yang paling banyak adalah, kalau ditanyakan jumlah yang paling banyak, berarti grafik batangnya yang paling tinggi. Kalian tinggal lihat grafik batang manakah yang paling tinggi antara kelas 1 sampai kelas 6. Ini yang paling tinggi adalah kelas 3 dan garisnya itu sejajar dengan angka 35, berarti kelas 3 ada 35 anak. Nah, berarti yang paling banyak adalah siswa kelas 3. Kemudian misalnya jumlah siswa kelas 5 adalah, nih, kalian lihat dulu kelas 5, terus perhatikan garisnya sejajar dengan angka berapa ini? Angka 20. Jadi jumlah siswa yang ada di kelas 5 adalah 20 siswa. Seperti itu ya anak-anak. Jadi caranya kalau membaca diagram batang
itu kalian lihat garisnya lurus dengan angka berapa. Oke, sampai sini paham ya? Nanti agar kalian lebih paham lagi, kalian bisa kerjakan latihan yang sudah Ibu berikan. Terima kasih.